Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Dasar Keuangan Islam. Konsep keuangan dalam Islam yaitu diantaranya ada jual beli atau al-bai'. Secara bahasa al-bai' berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Secara terminologi sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul dengan cara yang sesuai dengan syarat. Akan tetapi perlu adanya saling kerelaan antara kedua belah dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga kedua belah pihak, baik yang penjual maupun yang membeli, merasa tidak ada yang dirugikan. Ya, selanjutnya konsep syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Menurut terminologi, sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Selanjutnya ada konsep mudharabah bagi hasil. Mudharabah berasal dari kata ad-darb yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya ada konsep ariyah, pinjaman. Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya. Apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Beberapa gambaran konsep keuangan dalam Islam di atas pada intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan sistem tolong-menolong, keadilan dalam berusaha, menghilangkan unsur kecurangan, dan penghapusan sistem ribawi. Kesemuanya itu dimaksudkan agar mekanisme perekonomian dewasa ini selalu merujuk kepada tuntunan syariah, sehingga nantinya tercipta masyarakat yang sejahtera. Ya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dasar keuangan dalam Islam. Di dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan Islam adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang terungkap dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam. Sebagai contoh, prinsip atau teori permintaan yang menyatakan bahwa harga dan permintaan atas barang-barang tertentu adalah saling mempengaruhi. Selain itu, dalam upaya atau usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan, perlu adanya prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai tuntunan ajaran Islam. Antara lain, yang pertama, berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan yang baik. Pertama-tama, Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik, thayyib. Karena Allah SWT berfirman, telah memerintahkan kepada, yang artinya telah memerintahkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk orang yang beriman dan muslim saja, untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik, thayyib, dan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik. Ya, selanjutnya halal cara perolehan melalui perniagaan yang berlaku secara rela sama rela. Allah telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan, baik perniagaan barang atau jasa, yang berlaku secara suka rela dan sama rela. Sesuai Quran surat An-Nisa ayat 4
surah keempat ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya, halal cara perolehan. Berlaku adil dan menghindari keraguan. Kemudian dalam melakukan perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu, termasuk kepada pihak yang tidak disukai, karena orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa. Sesuai firman Allah SWT, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Ya, selanjutnya yang terakhir itu ada halal cara penggunaan, saling tolong menolong dan menghindari resiko yang berlebihan. Sebagai abdi dan khalifah Allah, yaitu maksudnya hamba Allah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya alam, harta dan sebagainya yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia. Untuk itu manusia harus bekerja sama, saling tolong menolong, karena manusia memang ditakdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan, di mana sebagian di antaranya diberi kelebihan dibandingkan sebagian yang lain, dengan tujuan agar manusia dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik.